Shalom saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Saya Lovely dari tim PDPKK Immanuel ingin membagikan renungan dan sharing saya dengan tema A Sentence to Recovery. A Sentence to Recovery sendiri artinya apa sih? Penerimaan untuk pemulihan. Apa sih arti penerimaan dan pemulihan dalam hidup saya? Menurut Kamus KBBI, penerimaan adalah suatu proses cara perbuatan menerima atau penyambutan. Nah, yang saya mau garis bawahi adalah penyambutan, dimana waktu kita menerima sakramen baptis, kita menyambut, kita menerima Yesus Kristus sebagai Sang Juru Selamat kita dalam hidup kita dalam berbagai macam aspek kehidupan kita dan berserah seutuhnya kepada Tuhan. Nah, apakah setelah kita menerima sakramen baptis, kita benar-benar berserah pada Tuhan, kita benar-benar percayakan Tuhan, kita berdoa dengan sungguh-sungguh, dan apakah setiap kita ke gereja setiap minggunya itu dengan kesungguhan hati atau sebagai formalitas saja? Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, dulu saya pribadi yang seperti itu, dimana saya ke gereja dengan tidak sungguh-sungguh. Saya datang ke gereja, ya sudah, ya saya sudah datang ke gereja, saya tidak fokus, saya tidak menyerahkan diri saya kepada Tuhan, dimana pemikiran saya kemana-mana. Habis dari gereja, anaknya pergi kemana ya? Nah, itu pemikiran saya kabur kemana-mana. Saya tidak mendengarkan apa yang Romo katakan, homili Romo, tapi saya tidak fokus. Habis itu Tuhan mengizinkan sesuatu terjadi dalam keluarga saya, dalam kehidupan saya, di mana perekonomian keluarga saya dijatuhkan oleh Tuhan, di mana perekonomian keluarga saya saat itu tidak baik. Waktu kelas 4 SD, saya harus berjualan. Di sekolah, saya banyak dikucilkan oleh teman-teman saya banyak dijauhi oleh teman-teman saya. Bahkan untuk makan kami harus berhemat, bahkan saya sampai makan satu nasi bungkus berdua mama saya. Dari situ banyak sekali teman-teman saya yang menghina saya. Oleh karena itu, kepribadian saya menjadi lebih buruk. Akibatnya tutur kata saya jadi tidak baik, saya berkata kasar, saya menjadi pribadi yang lebih keras, susah untuk dibilangin, susah untuk diberi nasihat. Tapi Tuhan mengirimkan satu orang yang terbaik yang menurut saya, dia adalah orang yang Tuhan kirimkan dalam hidup saya, di mana saya menjadi lebih rajin berdoa, saya membuka kitab suci kembali, saya diajak dia untuk ke gereja kembali. Dari situ setiap malam saya coba untuk baca Alkitab satu ayat terus, sampai akhirnya saya menemukan satu ayat di mana mari kita buka kitab suci kita bersama-sama di 1 Petrus 3 ayat 10 sampai 12. Siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucap-ucapan yang menipu. Ia harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Ia harus mencari perdamaian dan berusaha mendapatkannya. Sebab nama Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada permohonan mereka yang meminta tolong. Tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Pada saat itu saya menyadari perbuatan saya salah, di mana saya tidak mengandalkan Tuhan, saya tidak menjaga perkataan saya. Di situ saya diubah hidupnya oleh Tuhan, di mana saya berpikir, oh iya ya Tuhan, saya salah ya. Di situ saya harus melakukan perubahan dalam hidup saya. Apa yang saya lakukan pertama, saya mengubah pola perilaku saya, omongan saya yang kasar. Saya menyerahkan diri saya kepada Tuhan, saya menyerahkan pikiran dan hati saya kepada Tuhan, sehingga pemulihan dapat terjadi seutuhnya dalam hidup saya. Apa sih yang saya lakukan waktu itu? Saya melakukan 3 hal. Yang pertama, pemulihan terhadap Tuhan. Saya memulihkan hubungan saya dengan Tuhan, keegoisan saya, ketidaktaatan saya, kekecewaan saya akan Tuhan. Kenapa sih waktu itu perekonomian saya harus dijatuhkan? Keluarga saya harus mengalami perekonomian yang cukup goncang. Dari situ saya memulihkan hubungan saya dengan Tuhan. Saya
memberikan segala hal negatif saya membuang segala hal negatif saya kepada Tuhan, dan Tuhan mengubah yang negatif menjadi lebih positif. Tuhan mengubah hidup saya, Tuhan mengubah tutur kata saya menjadi lebih baik. Yang kedua, saya melakukan pemulihan terhadap diri saya sendiri, di mana saya harus bisa bangkit. Dalam hati saya dulu berkata seperti ini, saya harus bisa bangkit. Kamu tuh bisa. Kamu harus menyerahkan segala kekhawatiran kamu, kekecewaan kamu kepada Tuhan. Dan kamu harus mengandalkan Tuhan dalam segala aspekmu. Dan kamu gak boleh egois. Kenapa saya bilang itu di dalam diri saya? Karena kalau itu tidak saya terapkan dalam hidup saya akan mengandalkan diri saya sendiri nantinya. Saya melakukan pemulihan dalam diri saya mulai menjaga tutur kata saya dan perilaku saya. Yang ketiga, melakukan pemulihan hubungan dengan keluarga dan sesama. Saya harus bisa menerima keluarga saya harus bisa mengampuni keluarga saya bisa mengampuni sesama saya, di mana waktu itu saya dihina, saya dikucilkan, saya diejek. Saya harus bisa menerima, sehingga pemulihan itu terjadi dalam hidup saya, sehingga Tuhan Yesus Kristus bisa bekerja dalam diri saya. Maka seperti tertulis di Efesus 4 ayat 31-32, segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu, demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Maka saya berpikir waktu itu, benar Tuhan, saya harus membuang segala hal negatif dalam diri saya, sehingga Allah bisa mengampuni saya, Allah bisa menerima saya. Karena jika tidak kita tidak bisa mengampuni sesama kita, karena Allah bisa mengampuni kita, dimana Allah bisa bekerja di dalam diri kita. Maka dengan kesungguhan hati, dengan penyerahan diri saya akan Allah, dan saya mengaku dosa akan setiap dosa-dosa saya, sehingga Tuhan benar-benar bekerja dalam hidup saya. Tuhan mengubah setiap tutur kata saya, mengubah setiap perilaku saya menjadi lebih baik. Nah, selanjutnya pemulihan. Apa arti pemulihan dalam hidup saya? Jika kita cari pemulihan, arti kata pemulihan dalam KBBI atau menurut internet itu adalah kembali baik, sehat sebagai semula, sembuh, atau menjadi hidup yang lebih baru lagi. Benar. Di situ dimana saya disembuhkan dari segala luka-luka saya, disembuhkan oleh Tuhan, dikembalikan sehat dan mempunyai kehidupan yang baru dalam Kristus. Seperti di Ulangan 30 ayat 3, di mana tertulis, maka Tuhan Allahmu akan memulihkan keadaanmu dan akan menyayangi engkau. Ia akan mengumpulkan engkau kembali dari segala bangsa, kemana Tuhan Allahmu telah menyerahkan engkau. Dan itu benar-benar terjadi dalam hidup saya. Tuhan menarik saya kembali ke dalam pelukan Dia, kembali ke dalam tangannya, dalam pangkuannya Tuhan. Saya ditarik kembali, saya dirangkul dan saya dipeluk oleh Dia. Dan saya disayangi oleh Tuhan, dijadikan anaknya, karena kasih-Nya yang memulihkan begitu nyata dalam hidup saya. Dimana yang saya pikir mustahil menjadi nyata ternyata di hadapan Tuhan. Di saat saya berpikir, waktu dulu saya berharap, oh ya Tuhan, saya maunya seperti ini, saya maunya seperti ini, dan rencana saya itu seperti ini loh gitu. Ternyata itu gak terjadi. Ternyata benar, apa yang rencana Tuhan aturkan, apa yang waktu Tuhan aturkan, itu adalah waktu dan rencana yang terbaik dalam hidup kita. Dan benar, waktu Tuhan tidak pernah terlambat, dan rencana Tuhan bukan rencana kita, sehingga rencana Tuhan dan waktu Tuhan begitu tepat dalam hidup saya. Terakhir dari saya, dari Kisah Para Rasul 16 ayat 31, jawab mereka, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Dari sini saya percaya Tuhan mengubahkan keluarga saya, dan itu terjadi, di mana perekonomian keluarga saya mulai dibangkitkan kembali oleh Tuhan. Dia tidak meninggalkan keluarga saya. Dia mengubah keluarga saya menjadi lebih baik. Keluarga saya menjadi mengandalkan Tuhan.
keluarga saya menjadi gereja dengan kesungguhan hatinya, keluarga saya yang menyadari kesalahan-kesalahan yang dulu kita egois tidak mengandalkan Tuhan, tapi Tuhan ubah menjadi kita berserah dan percaya akan Tuhan. Dan kasih dan pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat dalam hidup kita, dalam hidup saya dan dalam keluarga saya, karena pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Saya tutup di renungan saya dan sharing saya dengan Mazmur 86 ayat 5, di mana tertulis, sebab Engkau ya Tuhan baik dan suka mengampuni dan berlimpah kasih setia bagi semua orang yang berseru kepadamu. Terima kasih saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Tuhan memberkati.